Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini meskipun saya sebenarnya sudah mulai bosan membahas mengenai Twitter, tetapi tetap saja ada hal yang baru yang menarik untuk di-share dan disampaikan. Yaitu apa? Nah, kita lihat sini. 2 hari yang lalu lah kira-kira saham Tesla anjlok, ya. Nah, ini katanya gara-gara gonjang-ganjing di Twitter. Jadi orang takut konsentrasi Elon Musk akan lebih banyak ke Twitter ketimbang ngurusin Teslanya. Kira-kira begitulah, kan namanya orang boleh aja loh spekulasi, sehingga sahamnya dalam waktu 5 hari terakhir turun hampir 15%. Besar loh. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini yang seperti sudah saya singgung sedikit gitu ya. Ternyata hampir setiap pemasang iklan, meski tidak semua ya, memilih untuk keluar atau setidaknya menunda memasang iklannya di Twitter ya, sejak Elon Musk mengambil alih Twitter itu. Kan Anda lihat ya, caranya yang agak arogan, walaupun mungkin para pendukungnya, fanboynya bilang, Pak Chandra, kamu nggak ngerti apa yang ada di otaknya Elon Musk nggak mungkin gagal. Ya terserah lu, tapi memang lu ngerti, lu neneknya, lu kakeknya, kan udah pernah saya ulas ya. Apakah Anda lebih mengerti isi kepala Elon Musk daripada saya? Kalau Anda merasa lebih ngerti, ya Anda bikin konten lah, terangin bagaimana sih apa yang dicari oleh Elon Musk gitu ya. Oke deh, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini dikatakan bahwa sejak Elon Musk mengambil alih Twitter ya, banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini beriklan di Twitter memutuskan untuk berhenti memasang iklan atau setidaknya menunda, menahan untuk tidak menayangkan iklannya. Jadi istirahat dulu lah kira-kira gitu ya maksudnya. Nah, di sini mereka menunda sampai gonjang-ganjing yang ada di Twitter itu selesai. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Elon Musk mengambil alih Twitter salah satunya untuk membuat Twitter itu sebagai suatu platform yang memungkinkan orang bebas berbicara, free speech, seperti istilahnya negara Amerika kan country of freedom. Orang bebas berbicara. Tetapi sayangnya seperti yang sudah pernah saya bahas, justru Elon Musk kupingnya sendiri tipis ketika karyawannya bebas berbicara, bahkan mengkoreksi apa pendapatnya, malah dipecat. Ini kan lucu ya. Oke, sudah pernah saya bahas. Nah, di sini dengan cabutnya satu persatu pengiklan besar maupun kecil ya, merupakan problem besar bagi Twitter, khususnya yang sekarang harus dihadapi oleh Elon Musk ya. Twitter sekarang melaporkan bahwa sekitar 90% pendapatan dia dulunya itu ditunjang oleh iklan-iklan yang ada. Nah, sekarang dengan para pemasang iklan satu persatu keluar, bagaimana dia bisa hidup? Oleh karena itu nggak heran kalau Elon Musk mau mengumumkan bahwa Anda bisa mendapatkan akun centang biru dengan membayar $8 per bulan, sekitar 120 ribuan rupiah. Padahal dulu untuk mendapatkan akun centang biru itu verifikasinya berat, sehingga kalau orang dapat akun centang biru, banggalah, berarti dia diakui oleh Twitter, dia akun yang bukan bodong gitu ya, akun memang dia punya. Karena misalnya saya punya akun saya sering mencuit konten-konten yang bagus dan
sudah terverifikasi lah misalnya, dan saya mendapat centang biru, sehingga kalau ada orang lain mau bikin akun namanya Chandra Teja, ya saya bisa laporkan karena pasti dia palsu, sedangkan saya centang biru misalnya. Jadi orang yang centang biru, dengan kata lain cuitannya lebih diakui bahwa itu datang dari akun resmi. Nah sekarang dengan cara Elon Musk mau tarik $8 per akun centang biru, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan orang yang sudah pernah dapat centang biru dan tidak usah bayar, sekarang tiap bulannya $8, kesal kan? Kesal harus bayar. Nah, yang kemungkinan kedua, orang yang selama ini tidak bisa dapat centang biru, senang dia, ya cuman 120.000, udahlah bayarlah. Sehingga dikhawatirkan justru akan banyak akun-akun bodong yang sembarangan, hanya dengan bayar $8 dapat akun centang biru. Padahal kan Elon Musk selama ini kesal bahwa Twitter itu banyak akun bodong. Nah sekarang dia izinkan orang bayar $8 dapat akun centang biru. Ya kan? Nah makanya nanti kita lihatlah beberapa perusahaan ya akhirnya melihat carut-marut yang ada di Twitter ini, kalau tidak diselesaikan maka mereka berhenti memasang iklan atau setidaknya menahan memasang iklan. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka bagaimana Twitter bisa bayar biaya operasionalnya? Maka dari itu, meskipun Elon Musk sudah memberhentikan 50% karyawan tetapnya, plus ada 1.200 orang yang berhenti sukarela, plus dia sudah berhentikan 80% karyawan kontrak, dan katanya mau memecat lagi sejumlah karyawannya, tetap tidak akan bisa menutupi biaya operasional. Apalagi setiap bulannya dia harus mencicil biaya bunga. Iya kan, sebelumnya Twitter mewariskan hutang. Nah bunganya itu sebulan itu $1 miliar. Ya, dia belinya pun pakai hutang sama bank. Menarik ya? Menarik. Lanjut. Nah, di sini di website Insider sama juga tagar yang namanya Stop Toxic Twitter ya, menghimbau para brand-brand atau produk-produk ya untuk berhenti beriklan di Twitter ya, sehingga atas perjuangannya lah ya, menghasilkan suatu tanda kutip bencana buat Twitter, karena revenue atau penghasilan dari iklan itu menurun drastis. Nah, untuk itu Elon Musk bilang, wah ini orang-orang yang mau menghancurkan free speech atau freedom of speech di Amerika. Oke, lanjut dulu deh, nanti saya akan bahas di situ ya. Nah, di sini katanya bahwa sudah banyak brand-brand besar yang menghentikan atau tadi saya katakan setidaknya menunda untuk memperpanjang iklannya ya. Nah, ternyata tekanan dari para pegiat ini berhasil, dan para pemasang iklan juga melihat kalau dia terus pasang iklan di sana itu juga merugikan produknya. Nah, di sini kalau kita lihat sejumlah besar produk yang berhenti sementara beriklan di Twitter, dan jumlah ini akan terus bertambah. Kita lihat dulu nih ya, siapa aja. Nah, di sini katanya Elon Musk akan bertemu dengan para pemasang iklan ya, untuk menenangkan keraguan mereka untuk memasang iklan di Twitter. Nah, ada agensi iklan besar yang setidaknya akan ditemui, yaitu misalnya Interpublic Group atau disingkat IPG, dan kemudian juga agensi iklan yang namanya Havas Media ya. Karena baik IPG dan Havas Media merekomendasikan klien-klien mereka untuk sementara berhenti beriklan di Twitter ya. IPG atau Interpublic Group, dia itu mewakili brand-brand besar seperti siapa aja? Coca-Cola, American Express, Johnson & Johnson, Nintendo, Unilever, dan masih banyak lainnya.
Kemudian Havas Media mewakili brand-brand besar seperti Michelin, itu ban mobil yang juga banyak dipakai untuk Formula One, Puma, Reckitt, Sanofi, Hugo Boss, Kia, dan Swarovski. Ini brand-brand besar loh, ya. Nah, kemudian ada juga produk-produk yang berhenti beriklan karena iklannya itu muncul berdekatan dengan iklan yang berbau pornografi anak. Aduh, sehingga mereka berhenti memasang iklan. Siapa saja? Forbes, majalah Forbes, Dyson, ini peralatan elektronik, Mazda, PBS Kids, ya tentulah karena ini produk anak-anak, Walt Disney, siapa lagi? NBC Universal, Colhan, dan Coca-Cola. Ya. Wih, ini luar biasa loh. Ini besar-besar. Kemudian siapa lagi yang juga berhenti beriklan? Allianz. Ini perusahaan asuransi dari Jerman, ya. Iya, besar lah, ya. Berhenti. Audi, produsen mobil, ya, yang juga kompetitor dari si Tesla, punyanya Elon Musk, ya. Dia baru akan beriklan lagi kalau situasinya sudah normal katanya, ya. Kemudian apalagi? Balenciaga. Balenciaga ini produk ya tas apa-apa yang mewah gitu, ya, Balenciaga. Kemudian apa lagi? Ford Motor. Ya, Ford Motor, ya, saingannya dari Tesla juga, ya. Dia akan terus memantau katanya situasinya. Kalau semakin buruk ya dia akan stop. Nah, kemudian siapa lagi? Ada satu grup, ya, yang namanya General Mills. General Mills ini grup besar, ya. Produknya ya selain General Mills itu juga ada misalnya makanan Cheerios, ya, Lucky Charm, Chex Mix, Cocoa Puff, Häagen-Dazs es krim. Waduh, saya paling suka nih Häagen-Dazs. Kemudian Betty Crocker. Wih, ya, General Motor juga sama. Dia berhenti, ya, sementara, ya. Kemudian siapa lagi? Gilead Science berhenti juga. Macy's, ya, department store terbesar di Amerika juga berhenti beriklan di Twitter. Mondelez, Mondelez, Pfizer, nah, perusahaan farmasi yang memproduksi Viagra dan juga vaksin, ya. Volkswagen, VW, ya samalah, ya, karena dia selain melihat kekisruhan di Twitter, dia juga pesaing dari Tesla. Nah, inilah ada konflik of interest juga, ya. Itulah yang besar-besar yang sudah jelas berhenti. Dan ini ada sebuah, ya, ternyata ada resto Meksiko, ya, tapi beriklan. Nah, ini katanya inilah yang baru-baru ini juga keluar dari Twitter untuk tidak beriklan. Siapa? Chipotle, ya. Menarik, ya, menarik. Kemudian di sini ada berita juga. Brand-brand itu salah satunya selain berhenti karena melihat Twitter ini yang sekarang dipimpin oleh Elon Musk, kayak apa ya? Melawan pemerintah, ya. Nah, mereka takut gitu, ya. Jelas karena di sini kita lihat begitu Elon Musk mengambil alih Twitter, akunnya Donald Trump yang sebelumnya dibekukan oleh Twitter, bahkan katanya seumur hidup, diaktifkan lagi, ya. Kemudian orang yang pernah melakukan hate speech untuk grup-grup Semitik, Kanye West kalau saya nggak salah ejaan namanya, juga diaktifkan namanya, ya, demi kebebasan berbicara. Padahal sudah saya katakan dia sendiri kupingnya tipis. Nah, di sini Elon Musk, ya, ditenggarai pro dengan Partai Republik dari Donald Trump, sedangkan yang sedang memerintah sekarang adalah Joe Biden dari Partai Republik. Partai Demokrat maksud saya. Nah,
di sana Partai Republik yang ada Donald Trump yang kata nanti 2024 akan mencalonkan lagi jadi presiden disebut garis kanan, sedangkan yang Demokrat yang sekarang presidennya Joe Biden itu orang kiri. Nah, si Elon bilang saya kanan. Nah, berarti kan sama aja dia memihak gitu ya. Nah, oke lah. Jadi pertanyaannya apa sebenarnya yang dicari oleh Elon Musk? Ternyata di sini Elon Musk katanya, ini opini ya, dia nggak pernah peduli apakah Twitter itu secara bisnis itu jelek atau bisnis itu gagal, tapi yang dia mau cari adalah kemenangan politik. Iya, karena dia kan pendukungnya atau pengagum Donald Trump, ya. Iya, itulah alasannya kenapa dia mengaktifkan kembali akun Donald Trump, ya. Nah, inilah yang membuat tadi para pemasang iklan nervous gitu ya. Ya, padahal para pemasang iklan inilah yang menyumbang 90% revenue dari perusahaan. Ya. Nah, tadi sudah saya bilang kan ya, ada dua agensi besar yaitu IPG dan Havas, tetapi juga ada satu grup lagi NAACP ya, yang juga meminta perusahaan-perusahaan besar untuk berhenti dulu sementara beriklan di Twitter ya. Aduh, ini luar biasa ya. Dikatakan di sini yang orang-orang tidak suka dengan Elon Musk meskipun dia adalah orang terkaya di dunia adalah cara dia menjalankan perusahaan, khususnya yang dia perlihatkan sekarang di Twitter, memerintah dengan menciptakan ketakutan. Misalnya apa? Anda tidak bekerja ekstra keras atau hardcore sebutannya, Anda saya pecat. Misalnya gitu ya. Dia menerabas semua peraturan yang ada atau undang-undang yang ada. Dia menghancurkan, kalau di Indonesia namanya serikat buruh lah sebutannya gitu ya. Dia memecat orang-orang yang mengkritik dia, yang tidak sepaham sama dia. Ya, katanya dia mendukung kebebasan berbicara, tapi ketika orang mengkritik dia, mengoreksi dia, dipecat. Ya, nah jadi di sini dia nggak peduli itu, ya, dia nggak peduli apakah itu perusahaan rugi atau enggak. Jadi orang meragukan bahwa dia akan meredesain atau merubah wajah Twitter gitu ya. Tapi yang orang lihat adalah dia mau menggunakan itu untuk menunjukkan kemenangan politiknya, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa memang dia sudah memecat banyak orang dan dikatakan dia akan memecat lagi, ya. Di sini dikatakan bahwa ya dia mencoba membawa 50 orang Tesla ya yang tidak punya pengalaman di sosial media untuk mempelajari code atau program atau aplikasi dari Twitter. Ya, nggak segampang itu, Ferguson, ya kan? Nah, jadi di sini katanya bahwa dia nggak peduli gitu ya apa kata orang gitu ya, yang dia tahu bahwa pendapat dia Twitter ini selama ini lebih berpihak ke kiri atau berpihak kepada Demokrat gitu ya. Makanya sekarang dia mau bikin netral katanya ya. Dia mau bikin netral ya. Tapi kita lihat aja apakah dia berhasil ya. Nah, dia sebutkan bahwa ini dia sedang membuat revolusi di Twitter ya. Jadi dia bahwa berpendapat bahwa orang-orang yang tidak mendukung dia ya silakan minggir, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa dia memang sekarang sedang meminta orang-orang yang sudah dipecatnya untuk kembali lagi dengan alasan salah pecat, katanya ya. Ini lucu ya.
Tapi meskipun demikian, kalaupun orang itu aktif lagi di Twitter, bukan berarti orang ini nantinya akan kebal pemecatan ulang. Ini kan kocak gitu ya. Ini kocak banget gitu ya. Nah, jadi ya kira-kira gitulah ya yang perkembangan terakhir. Kita akan lihat saja apakah seorang Elon Musk yang berhasil di Tesla dan SpaceX akan mengulangi keberhasilannya lagi di Twitter dengan gayanya yang memang seperti ini. Oke, jadi itu saja yang bisa saya share mengenai perkembangan terakhir di Twitter. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.